Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita datang bersama-sama untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita memulai hari ini. Mari saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu saat pagi hari ini mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Sebelum kami memulai hari ini Tuhan, berbicaralah buat setiap kami, berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Kami mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, yang temanya adalah mengenai kasih karunia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhannya terambil dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-14 mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji nama Tuhan. Roma pasal 6 ayat 14 kita sudah baca, dan sebaiknya saudara, supaya saudara lebih mengerti akan firman Tuhan pagi hari ini, saudara bisa membaca dari ayat 1 sampai 14, yang mana perikopnya mengatakan mati dan bangkit dengan Kristus. Ya, ada dua hal saudara yang saya rindu bagikan kepada kita pada saat pagi hari ini, yaitu yang pertama mengenai dosa. Ya, kita semua sudah tahu bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, terhadap perintah Tuhan, terhadap kesukaannya Tuhan. Ketika kita melanggar, itu kita melakukan dosa. Dan dalam ayat firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan mengenai tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Apa maksudnya saudara? Nah, dalam ayat yang pertama mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa saudara? Ya, coba saudara renungkan, kita renungkan sejenak. Karena kita berlimpah kasih karunia, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Atau dengan kata lain, kita seringkali melakukan dosa, atau kita dengan sengaja kita melakukan dosa. Karena kan ada kasih karunia, ada begitu banyak berkat pengampunan, berarti boleh dong kita bertekun dalam dosa? Nah, pertanyaannya pada pagi hari ini, dan Rasul Paulus menegaskan kepada umatnya di Roma 4 kali dalam perikop ini, dia menegaskan. Yang pertama dalam ayat 2, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Nah, firman Tuhan mengatakan dalam ayat 2, tegas, sekali-kali tidak. Ya, jadi kita harus berkata sekali-kali tidak. Di sini ada tanda seru yang menandakan sebuah perintah, sebuah warning, sebuah keharusan. Mengatakan bahwa bolehkah kita bertekun dalam dosa? Sekali-kali tidak. Ya, ingatkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, sekali-kali tidak. Itu dalam ayat yang kedua jelas sekali dikatakan. Dan dalam ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan, jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini pun sudah jelas saudara, bahwa jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, karena dahulu kita adalah hamba dosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita sudah dimerdekakan. Ya, di bulan Agustus ini sudah banyak kita mendengar mengenai topik, tema, mengenai kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, ini pun sama, dikatakan bahwa jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan yang ketiga, dalam ayat 12 mengatakan, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, firman Tuhan mengatakan jangan dosa itu berkuasa lagi dalam hidup kita.
Ya mungkin terkadang kita diingatkan akan dosa pelanggaran yang pernah kita lakukan, dan itu rasanya enak, rasanya lumrah, rasanya wajar. Tapi firman Tuhan mengingatkan, jangan dosa itu berkuasa lagi dalam hidup kita, dan jangan kita menurutinya. Yang keempat, dalam ayat 13 mengatakan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Ya, jelas sekali dalam 4 hal ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bolehkah kita kembali kepada dosa yang begitu enak buat daging kita, buat jasmani kita, buat perasaan kita mungkin? Firman Allah tegas mengatakan, saudara, sekali-kali tidak. Puji Tuhan. Lalu hal yang kedua yang kita perlu cermati dalam ayat ini atau dalam Roma 6 ayat 14 mengenai kasih karunia. Ya, jadi kita itu harus berjuang, saudara. Harus berjuang setiap waktu, setiap hari melawan kuasa dosa. Ya, itu artinya bahwa kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Jadi arti tidak akan dikuasai lagi oleh dosa bukan berarti otomatis secara otomatis. Ya, secara otomatis kita tidak dikuasai lagi. Tapi mengatakan bahwa kita harus berjuang, ya, melawan dosa setiap hari, setiap waktu. Ya, mungkin terkadang sering merongrong kita, mengingatkan kita begitu kuat ketika mungkin kita dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sukar. Ya, itu akan memancing kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat pagi hari ini, mari kita sama-sama berjuang melawan dosa. Ya, terutama di pikiran kita, di tubuh kita. Dan saya percaya Roh Kudus Allah sendiri akan menolong kita, memampukan kita untuk melawannya. Karena ada kasih karunia Allah yang luar biasa. Nah, apa itu kasih karunia? Ya, kasih karunia atau anugerah, ya, sangat melekat dalam kehidupan kita, orang percaya, orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seringkali kita mendengar mengenai istilah kasih karunia. Atau dalam bahasa Inggris mengatakan grace, sebuah anugerah Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab kita, ada 138 ayat mengenai kasih karunia. Ya, 16 ayat dicatat dalam Perjanjian Lama dan 122 ayat dalam Perjanjian Baru. Menarik, saudara, kenapa Perjanjian Baru lebih lama, lebih banyak ya mengenai ayat kasih karunia ini. Nah, yang pertama, firman Tuhan menyebutkan mengenai kasih karunia itu dalam Perjanjian Lama ketika peristiwa Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Saudara ingat yang mengenai Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Wow, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita rindu mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya, itu yang pertama, saudara. Kisah yang pertama mengenai kasih karunia dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru ditulis pertama kali dalam Lukas pasal 1 ayat ke-30. Yang mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Wow, puji Tuhan. Kiranya pagi hari ini kita semua, saya dan saudara, mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan senang dengan kehidupan kita. Sesungguhnya, saudara, kasih karunia itu diberikan dari atas ke bawah, dari Tuhan kepada hambanya yang tidak layak untuk menerima kasih, menerima berkat. Tapi karena anugerahnya, karena kerelaannya, karena kerinduannya, karena kesukaannya, dia memberikan dengan percuma, dengan cuma-cuma, dengan gratis segenap kehidupannya, berkatnya buat kita semua. Dan kita bersyukur Allah yang kita sembah
Dia sudah menebus kehidupan kita. Dia memberikan kasih karunia yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan ketika dua hal ini kita sudah tahu, saudara, mengenai dosa yang tidak boleh kita bertekun di dalamnya, dan mengenai kasih karunia yang begitu besar, yang berlimpah dalam kehidupan kita. Nah, saya rindu ada dua tindakan dan dua perasaan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ya, yang pertama, dua tindakannya itu adalah menghargai karya penebusan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kenapa setiap awal bulan, saudara, kita menikmati tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudusnya Tuhan, supaya kita dengan kesungguhan hati, dengan sebuah tindakan, menghargai karya Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan tindakan yang kedua, yaitu kita berusaha setiap hari melawan dosa yang ada dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah, di Allah yang kudus, Allah yang sempurna, Allah yang luar biasa. Dan kita pun harus berusaha. Dan saya percaya Roh Kudus Allah akan memampukan kita. Dan dua perasaan yang harus kita munculkan setiap hari. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki perasaan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas segala berkat, rahmat, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat atau yang terakhir atau perasaan yang kedua, yaitu kita memiliki perasaan selalu berharap, bersandar, percaya dan mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap dua tindakan ini dan dua perasaan ini biar bisa melekat dalam hidup kita sepanjang hari ini, bahkan besok dan seterusnya, supaya Tuhan selalu berkenan atas kehidupan kita. Dan bersyukur, saudara, mengenai kasih karunia ini. Roma 6 ayat 23 yang mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, puji Tuhan. Jadi Roma pasal 6 ini ditutup dengan manis, saudara, mengingatkan kita bahwa upah dosa itu maut. Kalau kita bertekun dengan sengaja dengan dosa kita, itu kan berujung kepada maut. Ya, tetapi kasih karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan dalam closing Alkitab kita, oh ini saya amazed juga, saudara, ya, bahwa Wahyu pasal 22 ayat 21 mengatakan, ditutup Alkitab kita dengan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang ajaib, yang berlimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami menghargai kasih karunia-Mu. Ajar kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dan ajar kami untuk melawan dosa yang setiap hari, setiap waktu coba merongrong kehidupan kami, Tuhan. Dan ajar kami selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan, pimpinlah hidup kami sepanjang hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus baik. Haleluya.